Oke, selamat malam semuanya. Balik lagi dan ya video malam ini kita singkat aja soalnya ya aku cuma mau bahas dikit ya. Nah, jadi yang belum subscribe, ayolah subscribe lah ya kan. Yo, 50 ribu lah tahun ini ya. Enggak usah tahun ini, bulan depan lah 50 ribu ya. Biar cepat 100 ribu gitu. Memang kalau kripto tuh memang agak lama sih guys ya. Nah, jadi ya menanggapi berita terbaru yaitu adalah Ethereum ya. Ethereum yang pengajuan ETF-nya Grayscale itu mencabut gitu ya, mencabut. Dia udah ngajuin, terus ajuannya dicabut kayak gitu maksudnya, ya. Nah, banyak yang nanya, wah ini bad news ke bank. Inilah penyebab BTC koreksi hari ini, bla 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 gitu ya. Nah, ini sebagai ini aja guys, sebagai apa ya? Sebagai pandangan aja kepada kalian semua, ya. Nah, yang kayak gitu tuh, itu tuh udah 100% murni guys, sebagai mainan atau news pesanan bandar kayak gitu. Ini aku bukan mau menjelekkan atau gimana, tapi memang nyata kayak gitu ya. Kalau kalian belajar algoritma market, itu ada namanya news and food kayak gitu ya. Dan itu adalah hal yang sangat lumrah seperti kemarin kejadian Palestina Israel ya. Kejadian Israel balas rudal itu kan terstruktur guys dan disengaja, dan kenapa timingnya tuh pas banget dengan market crypto. Jadi kalau ada yang bilang wah ini adalah black swan bla bla bla, enggak ya, sekali lagi tuh bodoh sekali ya. Karena apa? Karena itu turunnya itu udah diduga gitu. Maksudnya ini market udah overheat, market butuh yang namanya koreksi yang cukup dalam. Dan ternyata setelah kejadian tersebut Bitcoin berhasil recovery kan. Kalian bisa lihat sendiri lah. Ya, ini pasca dam ya. Kemudian habis ini pas before ya, before war, dan ini after war tiba-tiba naik lagi kayak gitu. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kalau berita itu hanyalah penggoreng guys. Jadi ya seperti ETF Bitcoin lah yang kemarin ya, dari bulan ini sekian ditunda, delay segala macam, tiba-tiba deadline-nya ya di Maret ya deadline-nya. Tapi kenapa lalu semua ETF itu disetujui Januari? Ya biar memang untuk running Januari, Februari, Maret, untuk kepucuk dulu. Biar apa? Biar news di market itu seolah-olah bagus kayak gitu ya. Sekali lagi ya, ini news biasa dan ini gorengan aja. Ini biar biar gini maksudnya, biar market ini kan turun nih. Kenapa turun gitu ya? Nggak ada alasan, nggak ada sebab. Misalnya nih, ya dikorelasikan. Oh ternyata ada newsnya ini, dan news itu hanyalah pelengkap teknikal kayak gitu. Ya banyak kejadian tuh yang berita bandarnya udah jualan duluan, baru muncul misalnya newsnya ya, si developer koin A misalnya melakukan pelarian uang bla bla bla. Yang ya sering lah yang kayak gitu. Dan itu kalau masih ada orang yang masih percaya yang begituan, aduh nggak ngerti lah. Karena sekali lagi news itu adalah algoritma ya, algoritma di market yang menyebabkan market itu FOMO and fear kayak gitu. Jadi news itu hanya pelengkap. Apalagi yang Ethereum ya, Ethereum mau ada nggak ada ETF-nya juga aku berani jamin nanti di bulan itu minimal 6 sampai 7 ribu udah kayak gitu. Mau dia ada ETF, mau dia nggak ada ETF ya, itu udah pasti kayak gitu. Maksudnya ya nggak ada, ya bedanya tuh paling turbo rocket misalnya newsnya good news ya turbo rocket ke atas, bad news ya turbo rocket ke bawah, ya gitu aja sebenarnya ya. Tapi untuk area itu tetap mau dia newsnya kayak gimana pun tetap akan ada orang yang beli di support gitu, dan tetap akan ada orang yang jual di resist. Kenapa? Karena ya ini namanya technical gitu. Maksudnya itu sebagai pelengkap aja gitu. Jadi sekali lagi jangan takut sama news terbaru Ethereum yang gak ini ya. Kalian lihat aja nanti ujung-ujungnya disetujui lah, percaya omong aku, percaya. Seperti Bitcoin yang kemarin, kita udah belajar dari yang kemarin-kemarin kalau news itu hanyalah pelengkap ya. Jadi ya semuanya itu akan berjalan seiring dengan technical, karena technical ini adalah sahabat kita. Apa yang terjadi di market sekarang ini berdasarkan based on technicals, bukan berdasarkan news-news kayak gitu. Banyak kok news-news kayak gitu yang ya sebenarnya nggak ngefek sama sekali. Maksudnya untuk volatilitas jangka panjang dia hanya mengecoh kita dengan permainan jangka singkat ya, biar apa, biar yang big money gitu ya bisa nyerok gitu kan. Kemudian orang-orang yang punya duit banyak, bandar masih bisa nambah segala macam ya. Kita yang udah panik, kita cut loss, kita CL segala macam ya. Akhirnya di bullrun yang sebenarnya mereka ketawa ketiwi ya. Dia dapat barang kita harga murah, kita jual barang kita harga murah, mereka jual di harga tinggi, kita beli pula di harga tinggi kayak gitu ya. Jadi intinya santai aja ya, nikmati alurnya. Aku sih udah nggak terpengaruh lah sama news gorengan-gorengan, mau market kemana pun itu aku udah nggak ngaruh ya, karena ini the next level of psychology ya. Karena ya mau gimana pun marketnya aku bisa mencari peluang untuk cuan gitu ya.
Ya, sekali lagi ya, itu hanya news dan Ethereum tetap menjadi koin yang bagus, tidak ada keraguan atau Ethereum ada di bawah duitnya sama si Vitalik, enggak. Vitalik biarpun modelnya idiot, dia adalah anak muda terkaya dari kripto karena dia developernya kayak gitu ya. Ya udahlah gitu aja guys. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Ya, see you in the next video. Salam ungu.